Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sidana Nugroho dari kelas IF 1206 dengan NIM 1031124300006. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk PPO MVC. Pertama kita masuk ke web Spring-nya ini, lalu kita menambahkan dependencies-nya, yaitu ada dua. Yang pertama Spring Web dan TimeLift. Nah, Spring Web itu biasanya umum digunakan ketika kita akan menggunakan Spring Boot dan biasanya pasti akan menggunakan Spring Web ini karena sudah terdapat API dan lain-lainnya. Lalu TimeLift itu untuk memvisualisasikan codingan yang telah kita buat di kodenya. Nah, dari kodenya itu di Spring Web-nya tadi akan diteruskan ke server sana dari Java-nya itu menggunakan TimeLift ini. Nah, language-nya kita menggunakan Java dan Project Maven. Selanjutnya ini ganti PUP. Lalu ini student. Nah, seperti ini. Lalu tinggal generate saja. Karena kemarin saya sudah membuatnya, saya pakai project yang sudah ada saja. Nah, ketika kalian mengenerate, itu akan terdownload sebuah file zip. Nah, nanti setelah selesai download itu diekstrak dan akan muncul seperti ini. Di dalamnya seperti ini. Nah, kita akan mulai mengoding itu di bagian source atau src ini. Nah, di bagian main, lalu Java. Nah, di dalam sini, setelah sudah, pertama-tama ini sudah ada bawaannya, yaitu student application Java-nya. Lalu kita membuat file controller, membuat folder dulu, agar tidak tercampur-campur dan mudah. Nah, di dalam student controller ini terdapat kode yang berupa request method value ini untuk menampilkan indeks di file index yang akan decoding atau telah decoding. Nah, sebenarnya di student control ini adalah mengambil atau meminta dari file HTML yang telah kita yang telah kita buat. Nah, kita merequestnya dari sini di student control ini. Nah, nanti dipusin ke localhost-nya. Nanti akan menampilkannya. Yang ini index, lalu di bawahnya ini ada register. Nah, di sini yang bawah ini mengepost di dalam register itu nanti ada sebuah form atau kolom gitu yang berupa nama dan email. Nah, nanti setelah diisi nanti akan muncul ke dalam sini. Lalu selanjutnya kita ke file HTML-nya yaitu berada di resource. Ini resource, lalu template. Nah, file HTML-nya ada di sini. Yang pertama kita lihat file index dulu. File index ini berupa ya seperti homepage lah ya, kasarannya homepage gitu. Nah, di dalam ini ada nama seperti gimana ya? Bukan nama domain tapi ketika tab itu ada nanti dia muncul di bagian atas gitu loh. Nah, itu kayak watermark mungkin ya. Lah ini H1 ini head 1 di dalam body. Halo, ini Spring Boot dan Haji. Nah, nanti akan muncul. Nah, di bawahnya ada paragraf atau P ini, paragraf register. Nah, di bawahnya ini ada ref button register. Nah, di button ini di dalamnya ada tulisan register berarti button register. Nah, ketika tidak ada href ini, button ketika diklik tidak akan terjadi apa-apa. Makanya ditambah href. Nah, href ini bertujuan untuk me, menjembatani atau pokoknya setelah
ditambah ref ini nanti akan ditujukan langsung ke register atau ke file apapun yang telah dimasukkannya. Nah, ini. Selanjutnya ada HTML register. Nah, di dalamnya ini ada banyak ya. Ini titlenya di atas yang di atas tadi itu seperti yang si dan ini di file index. Nah, ini form action register. Bro. Ketika diisi nanti ada ngepostin label nama, nanti ini meminta inputan berupa teks, yaitu namanya. Di bawahnya ini ada break buat ngasih jeda gitu. Lalu ada input label input label email, sorry, label email. Nah, di bawahnya ini ada input, meminta input berupa email, berupa beneran email gitu. Misal contoh sidenaji@mail.com gitu. Itu sudah termasuk input. Nah, lalu di bawahnya ada break lagi untuk ngasih jeda biar ke bawah, nggak ke samping biar ke bawah. Kalau break itu jadi ke bawah gitu. Selanjutnya ada button register. Tab-nya itu submit. Berarti setelah kita mengisi nama dan email, lalu kita mencet register, itu akan tersubmit ke database. Nah, nanti akan muncul di terminal gitu. Baik, langsung coba saya contohkan saja ya. Kita ngeran Java-nya dulu. Ini di student controller. Sorry, sebentar. Nah, lalu kita coba mulai untuk me-start hasil codingannya. Dan klik kanan lalu run Java. Tunggu sampai selesai. Nah, ini tanda bahwa sudah jadi. Lalu kita pindah ke browser. Kita klik localhost titik 2 8080. Kita masukkan port yang telah yang muncul di sini mana ya? Sebentar. Oh, pokoknya ada port berupa berupa port. Nah, ini portnya berupa 8080. Lalu kita masukkan ke sini. Enter. Nah, di sini muncul halo ini Spring Boot Jidan Aji. Nah, ini titelnya yang di atas ini. Nah, di sini ada tombol register. Kita klik. Nah, di sini meminta email dan nama dan email. Kita contoh masukkan Zidane Aji. Lalu emailnya Zidane Aji at mail.com. Register. Nah, lalu akan otomatis kembali ke homepage atau ke indeksnya. Nah, kita lihat di sini sudah terdetek di database bahwa ada nama dan email yang masuk. Register masuk ini. Coba kita coba satu lagi. Coba lagi ya, register. Coba kita isi misal eh oh, nah, coba kita masukkan yang kedua kita masukkan Paujan. Paujan. Lalu Paujan 123 at mail.com. Kita register. Nah, sudah. Lalu kita cek. Sudah terpush ke database. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.